Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa, senang sekali hari ini kita menggunakan batik di Hari Batik Nasional, melestarikan budaya batik ya Putri ya. Ya, karena di tanggal 2 Oktober kalau kita ingat ya 2009 ini batik kemudian menjadi warisan budaya tak benda ditetapkan oleh UNESCO. Ini asalnya dari Indonesia. Jadi pantaslah kita setiap tanggal 2 Oktober merayakan sekaligus bangga begitu ya, bangga karena batik kita dari Indonesia ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Dan kita juga punya informasi menarik lainnya yang sudah kita siapkan hari ini untuk menemani siang hari Anda. Di antaranya kita langsung saja ke informasi pertama. Aksi ini tidak patut untuk Anda tiru pemirsa. Aksi freestyle motor pelajar di Toraja Utara, Sulawesi Selatan terekam kamera CCTV terjungkal hingga menabrak pagar rumah warga di Poros Panga, Kelurahan Talung Lipu, viral di media sosial. Aksi freestyle sejumlah pelajar di Toraja Utara kali ini memang terlihat tak tanggung-tanggung, sebab dilakukan di sejumlah jalan utama, baik jalur Trans Sulawesi hingga ke Poros Panga yang merupakan jalan utama menuju ke kantor Polres Toraja Utara. Seperti yang tertangkap kamera CCTV warga, di mana terlihat dua pelajar sedang berboncengan melakukan aksi freestyle namun tiba-tiba hilang kendali dan menabrak pagar rumah warga. Beruntung pemilik rumah bisa dengan cepat menghindar hingga tidak tertabrak motor. Namun kedua pelajar yang terjungkal terlihat satu diantaranya terseret hingga terguling di tengah jalan Poros Panga, satu lainnya terpental hingga ke depan pintu pagar rumah warga. Aksi nekat para pelajar di Toraja Utara melakukan freestyle di jalan raya kerap kali diunggah ke media sosial untuk dijadikan konten. Namun hal ini seolah tak terlihat oleh tim Satlantas Polres Toraja Utara. Padahal aksi-aksi nekat pelajar ini sudah sangat meresahkan warga. Namun sudah beberapa yang kami amankan. Yang kami amankan untuk sementara ada 6 unit yang melakukan anak-anak yang melakukan freestyle, karena itu sangat membahayakan. Dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Joni Panetonapa, TV One mengabarkan. Pemirsa, kejadian kurang mengenakan ini terjadi kepada seorang atlet di mana atlet pilot para layang asal Jawa Timur mengalami insiden terjatuh dari udara selepas take off di venue Batu 2 Sumedang, Jawa Barat pada Selasa siang. Atlet pilot para layang bernama Rizky tersebut terjatuh saat baru saja lepas landas akibat parasutnya terlipat. Beruntung ia tidak mengalami cedera serius meski terjatuh dari ketinggian belasan meter. Rizky pun ditangani tim medis dari PMI untuk dilakukan pertolongan pertama dan dibawa ke Rumah Sakit Umar Wira Hadikusumah untuk diberikan perawatan. Kejuaraan para layang ini diikuti oleh 10 negara dengan total 100 peserta. Bertajuk West Java Paragliding Championship 2024, 100 atlet bertanding selama 6 hari untuk memperebutkan juara dalam kategori cross country dengan jarak 24 km. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 2 peristiwa kebakaran terjadi di Tangerang, Banten, dan Temanggung, Jawa Tengah. Ya, sebuah pabrik pulpen di kota Tangerang ini ludes terbakar. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah diduga akibat korsleting sebuah rumah di kawasan padat penduduk juga terbakar. Diduga arus pendek listrik sebuah gudang milik PT Standar Pen Industri di Jalan Manis 3, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten ludes terbakar. Api mulai berkobar sejak Rabu dini hari. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas kebakaran kewalahan memadamkan si jago merah. Api berhasil dikendalikan Rabu pagi setelah 12 mobil dan 50 personil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, seluruh bangunan ludes terbakar. Para pegawai yang bekerja di tempat tersebut terpaksa diliburkan.
Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir miliaran rupiah. Ini ruangan terkunci yang terbakar, ruangan bahan jadi. Kita kronologinya sekarang juga belum kita ketahui penyebabnya apa juga belum kita ketahui. Kalau berdasarkan ini Bang, bergerak di dalam bidang apa Bang pabrik ini Bang? Ini kebetulan pulpen standar. Oh, pulpen. Ya, yang terbakar barang-barang jadi ya pulpennya yang terbakar. Peristiwa kebakaran juga terjadi di Temanggung, Jawa Tengah. Sebuah rumah warga di kawasan permukiman kawasan padat penduduk di Desa Jampiroso, Temanggung, Jawa Tengah dilalap si jago merah. Saksi mata menuturkan penghuni rumah berteriak meminta bantuan warga akibat kobaran api yang sudah membumbung tinggi di rumah milik Rofi Ngatun, 65 tahun. Saksi mata kemudian meminta bantuan kepada warga sekitar dan melaporkan kejadian tersebut ke tim Damkar Kabupaten Temanggung. Oh, berarti pas Ibu kesini api udah besar ya Bu? Pun gede. Kalau penghuninya selamat nggak Bu? Nek pemilik niku yang punya apotek rakyat Magelang. Tapi nek nganu yang jaga sini kan mae sama punakane saya di sini. Berhasil selamat berarti ya Bu? Alhamdulillah selamat. Api berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penghuni rumah beserta cucunya berhasil menyelamatkan diri. Penyebab kebakaran dipicu korsleting listrik pada kabel televisi. Dari Tangerang, Banten dan Temanggung, Jawa Tengah, Rusdi Muslim, Purnomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke Jawa Timur di mana ada seorang penumpang perempuan nekat membegal pengemudi taksi online di Surabaya, Jawa Timur. Motif pelaku ingin liburan ke Australia dengan menjual mobil hasil curian. Ketangkep nge-grab online. Beginilah kondisi mobil milik korban yang ringsek bagian depannya usai menabrak mobil warga Gunung Anyar Mas, Surabaya. Mobil ini dirampas ML, gadis asal Nusa Tenggara Timur, dari pengemudi taksi online di kawasan perumahan Gunung Anyar Mas. Kejadian berawal dari gadis berusia 23 tahun memesan mobil taksi online dari apartemen Amor Pakuwon City menuju Mulyosari. Sesampainya di Gunung Anyar, dia menjerat korban dengan tali tasnya. Karena berontak dan melawan, ML menusuk leher pengemudi dengan pisau yang disimpan di tasnya. Lantaran kesakitan, korban meloncat keluar dari mobilnya. Pelaku pun membawa kabur mobil tersebut. Korban yang berteriak minta tolong membuat pelaku panik hingga mobil yang dikendarainya menabrak mobil warga. Pelaku langsung dibekuk satpam dan warga diserahkan ke polisi. Motif pelaku merampas mobil korban untuk dijual melalui online sebesar 50 juta rupiah. Motif sementara pelaku ini ingin menguasai mobilnya. Dia akan menjual mobilnya melalui online seharga 50 juta. Dia butuh uang untuk pergi ke luar negeri, ke Australia untuk liburan sekaligus bekerja di sana. Korban yang mengalami luka tusuk di bagian leher langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dunia perfilman kembali berduka. Artis senior Marissa Grace binti Haq meninggal dunia. Almarhumah meninggal dunia pada Rabu dini hari di kediamannya. Suasana duka menyelimuti kediaman almarhumah Marissa Haq di perumahan Pelangi Bintaro, Jalan WR Supratman, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Rabu pagi. Satu persatu kerabat, tetangga, serta rekan berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Marissa tutup usia pada Rabu 2 Oktober 2024 pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Tidak penyakit apa, tidak ada penyakit apa-apa, kondisi baik-baik saja semuanya. Ya, namanya ajal, ya
sudah, manusia kan bisa menghadap kepada Sang Pencipta, bisa melalui berbagai macam cara. Ada yang melalui penyakit, ada yang di usia muda, atau dengan cara yang tidak dapat diduga. Dan saya pikir ini salah satu yang didapat oleh kakak saya. Sifat apa yang paling membekas di Mbak Soraya? Teman main waktu kecil. Ica itu teman main saya karena usia kami tidak jauh, hanya 2,5 tahun. Jadi waktu kecil pindah-pindah ke Kota Minyak, besar bersama, temannya juga nggak jauh beda. Itu yang paling membekas. Di mata sahabat, sosok Marissa Haque merupakan perempuan tangguh yang mengedepankan pendidikan dan kegiatan sosial. Jadi kalau sosok Mbak Ica buat aku, beliau kan memang pendidikan ya, menomorsatukan pendidikan, agamanya juga, keluarganya juga bagus. Kemudian banyak acara dan tidak hanya bertemu dengan sesama artis aja, tapi juga beliau banyak hubungan dengan yang ya khususnya pendidikan, di bidang pendidikan, kemudian bidang-bidang yang lainnya sosial banyak juga. Insya Allah mudah-mudahan semua timah. Rencananya jenazah akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Rabu sore. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Ya Putri dan juga pemirsa, tentunya kita juga turut berduka cita atas berpulangnya Marissa Haque. Kita akan langsung menuju rekan kami Herninda Febiola yang sudah berada di rumah duka. Herninda, silakan. Ya, selamat siang Ana, Putri dan juga pemirsa. Beginilah situasi dari rumah duka mendiang almarhumah Marissa Haque, yang mana masih terus berdatangan pelayat dari kerabat, teman-teman, lalu artis-artis serta juga musisi papan atas turut datang ke rumah duka dari almarhum Marissa Haque sendiri. Dan juga hingga saat ini memang jenazah masih belum dikebumikan, baru akan dikebumikan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat rencananya, karena pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nantinya almarhum baru akan dibawa ke Masjid Jami Bintaro untuk disolatkan. Dan situasi di dalam, banyak dari kerabat-kerabat sudah memasuki ke area dalam untuk melihat jenazah dari almarhum Marissa Haque. Adapun juga tadi nampak ada musisi senior ADML, lalu aktris senior Widiati, serta juga berdasarkan permintaan dari almarhumah bahwa almarhumah memang minta dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Informasi tersebut disampaikan atau diunggah melalui Instagram anak bungsu dari Marissa Haque bersama Ikang Fauzi, yaitu Ciki Fauzi. Dan sebagai informasi sedikit mengulas karir politik dari Marissa Haque, yakni pada tahun 2004 Marissa mengawali karirnya dengan menjadi anggota DPR dari fraksi Partai PDIP. Setelah itu Marissa Haque berkarir di P3 atau PPP dan juga Partai PAN. Hingga saat ini Marissa Haque beraktivitas sebagai pendidik, bahkan sebelum meninggal secara mendadak, Marissa Haque di hari sebelumnya masih sempat mengajar. Maka dari itu mahasiswa dari almarhumah juga sempat berdatangan kemari, dan karangan-karangan bunga sudah berdatangan dari berbagai kalangan masyarakat. Sementara demikian, kembali studio. Baik, terima kasih Herninda Febiola mengabarkan langsung dari rumah duka Marissa Haque. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali dengan informasi dari rumah duka almarhum Marissa Haque saat lagi. Pemirsa, Marissa Haque adalah sosok artis yang multitalenta. Selain piawai bermain peran, Marissa juga terjun ke dunia politik dan menjadi pendidik. Ya, berikut informasi profil dari Marissa Haque. Marissa Haque lahir pada 15 Oktober 1962 dan wafat pada hari ini 2 Oktober 2024. Marissa Haque pernah mengemban pendidikan formal, di mana ia meraih sarjananya di Universitas Trisakti Jakarta, lalu kemudian melanjutkan sarjana ataupun S2-nya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
dan juga melanjutkan S3-nya di Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat. Ia pernah berkiprah di dunia akting. Film perdananya adalah Kembang Semusim yang rilis pada tahun 1980. Beliau juga merupakan pemenang Piala Citra pada tahun 1984. Di karir politiknya, Marissa Haque pernah menjadi anggota DPR RI fraksi PDIP pada 2004. Kemudian menjadi kader P3 pada tahun 2007, lalu di 2012 Marissa Haque menjadi kader PAN. Ia juga sempat pernah menjadi Duta Badak WWF Indonesia 2006. Kok Herninda? Ya pemirsa, kita kembali memperbarui informasi dari rumah duka Marissa Haque. Ada rekan kami di sana, Herninda Febiola. Herninda, silakan. Ya Putri dan juga pemirsa, beginilah situasi terkini dari rumah duka mendiang almarhumah Marissa Haque, yang mana ini sudah nampak adanya mobil jenazah, pertanda bahwa jenazah akan segera dibawa ke Masjid Bintaro untuk disolatkan terlebih dahulu sebelum nantinya akan dimakamkan. Untuk mengetahui seperti apa sosok dari almarhumah Marissa Haque, banyak sekali kerabat-kerabat yang melayat karena memang beliau dinilai sebagai sosok perempuan yang tangguh, yang juga sangat mengutamakan pendidikan dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Dan juga ini sudah mulai berkeluaran pelayat-pelayat yang mana dari kalangan artis, lalu masyarakat maupun rekan-rekan dan kerabat dari almarhumah sendiri. Di dalam nampak suami dari Marissa Haque yaitu Ikang Fauzi dikabarkan sempat tidak sadar sebanyak 4 kali karena begitu berat kepergian dari sang istri. Dan juga beginilah situasi terkini, detik-detik jenazah akan dibawa menggunakan dengan mobil jenazah ke Masjid Al-Jami Bintaro untuk disolatkan terlebih dahulu. Adapun situasi dari pagi masih terus berdatangan pelayat-pelayat dari kalangan musisi papan atas, lalu aktor maupun aktris senior yang memang mereka berpendapat bahwa Marissa Haque merupakan sosok yang sangat memberikan warna di dunia hiburan, politik maupun dunia pendidikan. Dan juga mengingat Marissa Haque juga sebagai pendidik, sebagai salah satu dosen di universitas swasta. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sosok Marissa Haque dan sisa-sisa pengabdiannya seperti apa sih Pak untuk Dompet Duafa sendiri? Baik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentunya kita semuanya berduka cita atas wafatnya Ibu Dr. Marissa Haque, karena beliau beserta keluarganya sangat banyak memberikan kontribusi terhadap Dompet Duafa. Beliau juga aktif terlibat di di kemanusiaan, kemudian juga sosial. Kemudian beliau itu sangat baik, sangat dermawan beserta keluarganya. Mudah-mudahan beliau menjadi husnul khotimah, ditempatkan di sisi Allah di tempat-tempat yang terbaik. Baik, itu. Ya, baik. Nah, beginilah situasi dari suami almarhumah Marissa Haque yaitu Ikang Fauzi ditemani dengan anaknya yang mana akan mengantarkan langsung jenazah Marissa Haque menuju mobil jenazah dan akan dibawa ke Masjid Jami Bintaro. Duka sangat menyelimuti pihak keluarga, teman-teman dan juga kerabat karena memang Marissa Haque dinilai memiliki semangat yang cukup besar untuk menjalani kehidupannya. Bahkan para rekan pun bahwa
semangat dari Marissa Haque yang begitu besar tidak mampu ditopang oleh tubuhnya. Marissa Haque sendiri meninggal dunia pada usia 61 tahun. Dan melihat karir politiknya, Marissa Haque sempat berkarir di DPR pada tahun 2004. Informasi yang beredar juga Marissa Haque sehat-sehat saja. Dan memang meninggalnya cukup mendadak. Beginilah kesaksian dari suami almarhum Marissa Haque, yaitu Ikang Fauzi. Adapun Ikang Fauzi ditemani oleh sang istri, maksud kami sang anak, yaitu ada Ciki Fauzi dan juga Bella, bersama dengan Gilang Ramadan yang merupakan musisi ternama. Terima kasih banyak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kasih jalan ya. Bisa satu lagi bisa. Maaf ya. Udah itu. Masih bisa saya, tapi saya nunjukin jalan nih. Yang nunjukin jalannya nggak ada nih. Beginilah detik-detik keberangkatan dari pengantaran jenazah Marissa Haque, yang mana nampak di layar Anda suami dari almarhumah, yakni Ikang Fauzi, yang amat sangat terpukul dengan kepergian sang istri. Jangan keluar dulu ya, bentar ya. Ini perlahan-lahan mobil jenazah mulai maju meninggalkan area rumah duka, yang mana akan terlebih dahulu menuju ke Masjid Jami Bintaro untuk disolatkan. Ikang Fauzi sangat terpukul dan didampingi oleh Gilang Ramadan. Dan ini mobil jenazah meninggalkan area rumah duka untuk menuju ke Masjid Jami Bintaro, yang nantinya setelah disolatkan akan dikebumikan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di TPU Tanah Kusir. Nah, Marissa Haque dinilai sangat memberi warna dalam ranah politik, pendidikan maupun hiburan. Ini pihak keluarga dan juga teman-teman mengantarkan kepergian dari almarhumah Marissa Haque. Dan dikabarkan sang suami sendiri sempat tidak sadarkan diri sebanyak 4 kali untuk
penyebab kematian dari almarhumah Marissa Haque masih belum diketahui secara pasti karena memang kejadian begitu mendadak, mengingat sebelumnya almarhumah masih berkegiatan mendidik salah satu universitas swasta di Indonesia. Sehingga hingga saat ini pihak keluarga juga masih belum memberikan informasi apakah sebelumnya almarhumah sempat sakit, kecapean, atau memang memiliki riwayat sakit yang tidak dipublikasikan. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut. Untuk mengenang almarhumah, karangan bunga juga begitu banyak diberikan oleh rekan-rekan maupun teman-teman. Dan di sini saya masih terus akan mengikuti almarhumah Marissa Haque untuk dikebumikan nanti di TPU Tanah Kusir. Sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Herninda Febiola. Tadi kita sudah lihat acara pemakaman akan segera dimulai. Sekali lagi kita turut berduka cita. Terima kasih Olive, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Sejenak kami akan hadirkan beragam informasi lainnya, diantaranya bocah difabel yang membantu buka jalan mobil ambulans yang sedang terjebak macet. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Inilah video aksi heroik bocah disabilitas yang membantu buka jalan untuk ambulans di Jalan Raya Gatot Subroto, Jatiuwung, Kota Tangerang. Video berdurasi sekitar 45 detik itu viral di jagat maya dan menuai banyak komentar positif yang memuji aksinya. Sebastian Virjon atau Bapas merupakan bocah yatim piatu yang menderita disabilitas pada kaki kanan. Anak bungsu dari 4 bersaudara ini tinggal bersama neneknya sejak bayi. Rumah tinggal nenek berada di kawasan padat penduduk Gang Samin, Jatake, Jatiuwung, Kota Tangerang. Kegiatan Bapak sehari-hari hanya menganggur dan bermain. Kadang membantu parkir di kala jalan raya sedang macet karena Bapak putus sekolah sejak setahun yang lalu. Pada saat mau melanjutkan ke pendidikan ke sekolah menengah pertama, sang nenek sudah tidak memiliki biaya. Babas, bocah heroik, mengatakan membantu membuka jalan untuk ambulans karena jalanan sedang macet dan di dalam ambulans ada orang sakit yang harus cepat ditolong. Memang pasien yang kata yang sakit. Oh, kasihan sama yang sakit. Terus? Makanya saya bantu. Babas, sang bocah yatim piatu, tidak mengetahui kalau video dirinya membantu membukakan jalan bagi ambulans jadi viral. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami akan ajak Anda langsung berbincang dengan bocah disabilitas yang membantu membuka jalan bagi mobil ambulans. Sudah tersambung secara virtual Sebastian Virjon alias Babas. Selamat siang Babas. Selamat siang. Babas, apa kabar? Ya Babas. Oke, Babas, kita pengen tahu dong ceritanya kemarin pada saat itu hujan ya kayaknya. Bantu buka jalan ketika ada ambulans yang ingin menerjang kemacetan begitu. Ceritanya seperti apa? Saya kan jadi parkir. Ya, terus Babas? Ketemu ambulans. Baik, tapi Babas nggak takut Babas? Itu banyak sekali kendaraan, Babas ngelawan arah begitu. Apa yang Babas pikirkan sampai akhirnya Babas nggak khawatir ketabrak gitu Babas? Enggak. Karena Babas mau menolong begitu ya Babas ya? Iya.
Kemarin tuh Babas pada saat membantu membuka jalan, ada yang minta bantuan ke Babas atau langsung saja nih karena ada ambulans mau lewat, Babas akhirnya buka jalan? Kayak buka jalan aja. Iya, Babas sadar tidak video Babas membantu mobil ambulans ini viral loh Babas? Sudah tahu Babas? Udah tahu. Sudah tahu. Nah, gimana perasaannya? Banyak yang puji Babas, banyak yang salut sama aksinya Babas kemarin. Babas senang jadi orang-orang tahu Babas? Tahu, senang. Senang ya. Ada yang minta foto-foto nggak Babas? Ada. Ada. Siapa aja itu kenal sama Babas atau orang baru yang minta foto? Teman saya. Oh, temannya Babas. Baik. Babas yang pasti senang ya bisa membantu ya Babas. Ya. Terima kasih ya Babas sudah memperlihatkan aksi heroik yang artinya manusia masih jadi manusia gitu ya. Terima kasih Babas. Dengan keterbatasannya tapi masih bisa menolong orang lain. Jadi kita malu ya kalau misalnya kita nggak mau membantu sesama begitu ya. Terima kasih Babas. Sehat selalu. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan hadirkan informasi dari seorang pelajar di Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas di tempat pembuangan sampah. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Seorang pelajar ditemukan tewas dengan luka di bagian kepala di antara tumpukan sampah di tepi Jalan Terusan Ibrahim Singa di Laga, Kelurahan Nagri Kaler, Purwakarta, Jawa Barat. Korban yang diketahui bernama Delta berusia 15 tahun itu pertama kali ditemukan warga yang hendak membuang sampah pada Selasa pagi. Saat ditemukan, korban masih mengenakan helm. Terlungkup. Pakai apa? Pakai helm? Pakai helm. Pakai sweater, celana jeans. Luka di bagian apa itu? Kepala. Kepala luka. Soalnya kan pakai helm dia. Ada senjata. Ada senjata tajam itu? Ada celurit. Sebelahnya dan di sebelahnya. Harus sepeda motor. Jasad kemudian dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayu Asih, Kabupaten Purwakarta. Dugaan sementara Delta menjadi korban tawuran geng motor. Disamper sama temennya. Pergi bareng berapa orang? Berarti kalau sama korban bertiga. Pakai sepeda motor? Ya. Nggak ngomong mau kemana itu pergi? Enggak, soalnya sebelumnya pinjam HP buat foto. Fotonya ada, lagi pegang sajam semuanya. Bawa senjata? Iya, 3 masing-masing. Mereka mau pergi kemana katanya? Nggak tahu, soalnya kan kita lagi di belakang, lagi kontrol perhatikan. Lagi ada kegiatan. Rencananya jenazah akan dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk dilakukan otopsi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk memperbarui informasi kita tersambung dengan AKP Enjang Sukandi, Kasih Humas Polres Purwakarta. Selamat siang Pak Enjang. Selamat siang Mbak. Baik, Panjang, apa temuan terbaru Pak? Apa benar korban ini merupakan peserta tawuran? Maaf, tadi terputus Mbak. Gimana Mbak? Baik, Pak Anjang, apa temuan terbaru dari hasil penyelidikan polisi? Benarkah korban ini adalah korban tawuran? Oh baik. Sementara dari pihak Polres Purwakarta, dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta masih melakukan segala macam untuk membuat terang suatu peristiwa. Upayanya itu diantara lain pada saat kejadian kita sudah langsung mengarah TKP, mengisolir TKP dan melakukan olah TKP. Berikutnya juga langsung berupaya mendapatkan beberapa keterangan dari saksi yang pertama kali menemukan dan orang sekitar yang memiliki keterangan atau yang mempunyai keterangan yang dapat bisa dijadikan membantu
untuk pengungkapan perkara ini. Untuk sementara kita masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait hasil dari rumah sakit, karena sampai saat ini kita sambil menunggu, jadi kita tidak bisa berasumsi bahwa korban gitu terlibat tawuran atau bukan, karena memang pada faktanya memang betul ditemukan sajam, tapi kejadian yang sebenarnya tetap harus didukung dengan bukti, alat bukti atau keterangan yang cukup supaya tidak kita melebar atau berasumsi informasi yang terima masyarakat tidak bias. Demikian, Mbak. Oke. Panjang, kami konfirmasi lagi. Luka-luka di tubuh korban apakah nampak dan senjata tajam tersebut apakah memang berada di sebelah korban atau terpisah jaraknya? Seperti apa, Pak? Untuk barang bukti memang tidak jauh dari korban. Dari hasil olah TKP itu untuk senjata tajam tersebut bersih dari noda, gitu. Terus untuk bagian luka karena korban, jadi nanti nunggu dari pihak rumah sakit. Karena bagian luka hanya ada senjata 2 tajam di bagian kepala dan luka sebelah kiri lengan. Baik, senjata tajam jenis apa Pak yang diduga dibawa oleh korban ini? Yang ditemukan di TKP semacam sejenis celurit. Baik. Oke, untuk terduga tersangka Pak sudah ada karena tadi Bapak sudah meminta keterangan beberapa saksi ya Pak? Betul, dari beberapa saksi sudah menyampaikan keterangannya kepada penyidik, tapi dari segala kriteria mungkin yang disampaikan mengembangkan, mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama Satreskrim bisa menghasilkan titik terang sehingga semuanya bisa terungkap sesuai dengan kejadian sebenarnya. Baik, terima kasih banyak Pak Enjang Sukandi, Kasih Humas Polres Purwakarta. Semoga kasus ini bisa segera terungkap. Selamat siang Pak Enjang. Dan pemirsa kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda Apa Kabar Indonesia Siang. Masih akan kembali bersama dengan Putri dan Nana sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, pihak kepolisian dan tim forensik melakukan ekshumasi atau membongkar makam siswa SMP Negeri 1 STM Hilir Deli Serdang yang diduga tewas akibat hukuman 4 jam oleh guru agamanya. Ya, hal tersebut dilakukan untuk kemudian mengetahui penyebab dari kematian korban. Pihak kepolisian dan tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Medan melakukan ekshumasi atau membongkar makam siswa SMP Negeri 1 STM Hilir Deli Serdang, Sumatera Utara yang diduga tewas akibat hukuman sekuat jam oleh sang guru agamanya beberapa waktu lalu. Proses ekshumasi berlangsung lancar dengan dihadiri ayah, ibu, dan keluarga korban di makam Desa Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir Deli Serdang pada Selasa siang. Puluhan warga dan personil polisi berjaga untuk mengamankan proses ekshumasi atau bongkar makam tersebut. Proses ekshumasi dilakukan usai pihak kepolisian memeriksa sejumlah saksi yang melihat saat korban dihukum sekuat jam sebanyak 100 kali. Ekshumasi dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Ini kita melakukan laporan polisi model A dan ini untuk menjawab apakah kejadian ini diakibatkan dari tindakan yang dilakukan karena teman-temannya yang sama dilakukan kegiatan tersebut sudah kita ambil keterangan dan memang sanksi yang dilakukan ini masih kita dalam tahap proses penyidikan kita apakah memang ini merupakan kelalaian ataupun memang wajar atau tidak. Sebelumnya seorang siswa SMP Negeri 1 STM Hilir Deli Serdang RSS mendapat hukuman sekuat jam 100 kali dari guru agamanya karena tidak dapat menghafal materi pelajaran agama. Sepekan kemudian, siswa 14 tahun itu meninggal dunia. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One, mengabarkan.
Pemirsa, guru agama dari siswa SMP Negeri 1 STM Hilir Deli Serdang yang menghukum korban dengan Scotch jam membeberkan kronologi kejadian hukuman melalui sebuah surat. Selain itu, ibu kandung sang guru menyatakan bahwa anaknya bukanlah seorang pembunuh. Setelah sempat menghilang dengan tidak memberikan statement apapun, guru agama SMP Negeri 1 STM Hilir Deli Serdang akhirnya buka suara. SWH memberikan klarifikasi kronologi kejadian melalui secari kertas secara tertulis. Dalam isi surat tersebut, sang guru mengatakan para siswa yang tidak mengerjakan tugas enggan untuk diberi hukuman menghafal dan memilih dihukum squat jam. Namun ia tak menampik jumlah squat jam yang diminta memanglah sebanyak 100 kali, namun dilakukan secara bertahap. Adapun siswa yang dihukum sebanyak 6 orang siswa untuk melakukan squat jam di depan kelas, termasuk RSS 14 tahun yang kini telah meninggal dunia. Sementara itu, ibu kandung SWH, Silalahi, membantah anaknya seorang pembunuh. Silalahi menyebut anaknya dijerumuskan sebagai dalang di balik meninggalnya RSS. Gajinya honor 500. Dibayar berapa bulan? 4 bulan sekali. 4 bulan sekali? 3 bulan, iya. Tolong jangan ganggu keluarga saya. Tak ada yang kasihan nengok kami. Jangan ganggu anak saya bikin kayak gitu. Kalau tidak mau dididik anaknya, gak usah sekolahkan pergi kalian. Tolong jangan ganggu kami. Sebelumnya, petugas forensik melakukan ekshumasi kuburan korban. Petugas hanya mengambil beberapa jaringan tubuh korban, di antaranya jaringan paru-paru, kaki, dan jantung untuk diteliti lebih lanjut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami ajak Anda untuk langsung bergabung dengan keluarga korban, kemudian menanyakan bagaimana tanggapan pihak keluarga mengenai ekshumasi yang dilakukan oleh polisi, serta pengakuan SWH, guru agama yang menghukum korban dengan Scotch jam. Kita sudah tersambung dengan Suandri Sitopo, kuasa hukum dari keluarga korban. Selamat siang, Pak Suandri. Siang, Bu. Oke, Pak Suandri, kami ingin tahu, keluarga sudah tahu, Pak, bahwa ada suratkah dari pihak kepolisian untuk ekshumasi korban? Kita sudah mengetahui, Bu. Kalau untuk ekshumasi kita sudah mengetahui dari Polres Deli Serdang. Baik, tanggapan keluarga seperti apa, Pak? Mengenai ekshumasi ini, Bu, tanggapan keluarga, keluarga berharap, dan kami juga PH dari Toga Sinaga juga berharap, selaku LBH dari Toga Sinaga berharap agar peristiwa ini semakin terang benderang setelah dilakukannya ekshumasi pada tanggal 1 Oktober semalam. Oke, Pak, surat pernyataan dari guru agama saat ini sudah tersebar begitu. Tanggapan dari keluarga sendiri mengenai pernyataan yang menyatakan bahwa bukan pembunuh artinya? Begini, Bu, kalau mengenai surat pernyataan dari SH selaku guru agama dari almarhum, itu kami belum ada mengetahui dan belum pernah membaca surat pernyataan tersebut. Tapi ini juga perlu kami tekankan bahwa mengenai penghukuman ini, squat jam sebanyak 100 kali untuk anak di bawah umur yang masih berumur 14 tahun, sangat-sangat disayangkan ini terjadi di lingkungan pendidikan. Kenapa? Karena squat jam untuk jumlah 100 kali saya rasa perlu pengawasan dari orang yang kompeten. Bukan pengawasan untuk squat jam disuruh oleh guru agama yang tidak berkompeten dalam hal itu gitu. Jadi kalau untuk squat jam ini saya rasa apalagi dengan jumlah yang sangat banyak ya, Bu, ya, untuk 100 kali squat jam, ya saya rasa ini perlu diawasi dari bagian olahraga seharusnya gitu. Tapi kalau untuk pengawasan dari guru agama menyuruh murid untuk squat jam sebanyak 100 kali,
yaitu mungkin saya rasa masih kurang ini ya Bu ya, makanya ya Bu. Baik, Pak Suwarni, kalau dari pernyataan guru ini mengatakan bahwa skuad jam 100 kali itu secara bertahap, jadi tidak langsung. Benarkah seperti itu? Apakah korban sebelumnya sempat bercerita mungkin dengan pihak keluarga terkait itu? Di luar dari bertahap dikatakan Bu, di luar dari bertahap dikatakan bahwa RSS ini mengatakan kepada ibunya ketika dia dihukum di hari Kamis tanggal 19 September, dia mengatakan kepada ibunya, "Mak, kakiku sakit, tadi aku dihukum di sekolah." Dan itu semua cerita ini semua berkesinambungan sampai si anak menghembuskan napas terakhirnya di hari Jumat. Di hari Kamis, si anak mengembuskan napas terakhirnya di hari Kamis. Ini salah satu cerita yang sangat berkesinambungan mulai dihukumnya si anak tersebut, Bu. Jadi kalau dibilang pun bertahap, tapi untuk jumlah yang 100 kali saya rasa sangat sangat kami sayangkan ya Bu ya, untuk anak 14 tahun 100 kali squat jam. Oke, Pak Suwarni, kami juga ingin tahu, kami ingin konfirmasi. Untuk korban ini kan meninggal di rumah sakit, lantas diagnosa dari dokter atas meninggalnya korban ini apa? Betulkah karena sakit kakinya yang menyebabkan meninggal atau ada penyakit lain seperti penyakit gula, informasi yang beredar? Kalau dari diagnosa dari dokter rumah sakit Sembiring, karena di awal kita balik ke belakang dulu Bu, flashback dulu kita ke belakang, bahwasanya di hari Senin itu, di hari Senin, si anak dibawa ke puskesmas terdekat dulu. Dan puskes mengatakan, oh ini salah urat nih, salah urat. Terus itu berbarengan dengan si anak mengalami demam tinggi. Kemudian Selasa dibawa lagi ke klinik Mayen, dan klinik Mayen mengatakan, silakan orang ibu bawa ke rumah sakit aja karena ini kakinya sudah bengkak karena di klinik Mayen itu mengalami keterbatasan peralatan lah, jadi dibawa ke rumah sakit Sembiring. Diagnosa dari rumah sakit Sembiring salah satunya adalah ada yang mungkin keterangannya lebih lanjut nanti bagian dari ranah dari kedokteran lah ya Bu ya, tapi di dalam surat tersebut ada edema femur. Edema femur ini katanya bengkak paha. Karena si anak mengalami bengkak paha di paha bagian kanan dan memar mulai dari kaki sampai ke paha, memar berwarna merah. Begitu Bu. Baik, terima kasih informasinya Bapak Suwanri Sitopu telah bergabung bersama kami sebagai kuasa hukum dari keluarga korban. Semoga kasus ini bisa terungkap dengan jelas ya Pak Suwanri. Terima kasih, sehat selalu Bapak. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Betul sekali, semangat sekali ya kita untuk menyajikan informasi untuk Anda pemirsa. Ini informasi lainnya yang akan kami hadirkan adalah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terkait dengan gugatan Wan Prestasi Yusuf Mansur sebesar 98,7 triliun rupiah yang diajukan oleh Zaini Mustafa. Pendiri Yayasan Darul Quran Indonesia itu dapat bernafas lega. Mahkamah Agung menolak gugatan Zaini Mustafa sehingga Yusuf Mansur lolos dari pembayaran 98,7 triliun rupiah. MA menyatakan PN Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili gugatan perdata yang diajukan penggugat. Sebelumnya, Zaini Mustafa mengajukan gugatan karena merasa Yusuf Mansur ingkar janji atau wan prestasi dalam urusan bisnis. Yusuf Mansur diduga bersama PT Adi Partner Perkasa, Adiansyah, BMT Darussalam Madani, dan Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al-Quran Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran. Yusuf Mansur dalam jumpa pers mengatakan sangat bersyukur atas doa yang selama ini dilakukan terkabul. Dirinya berterima kasih kepada kuasa hukum yang telah membantu di pengadilan, sebab selama ini mempercayai semua masalah materi pengadilan.
Pengurus Yayasan Darul Quran Indonesia bersama keluarga tidak jumawa atas kemenangan kasasi ini. Kan banyak juga kemenangan sudah terjadi kan di tingkat pengadilan negeri pun luar biasa kan digempur sana sini gitu. Pengadilan bukan cuma satu tapi banyak, belum lagi kepolisian gitu. Nggak pernah juga kita menselebrasi kemenangan di tingkat apapun gitu. Karena kami berpikir ini bukan kemenangan layaknya main bola gitu kan, tapi kan harus muhasabah juga sayanya gitu kan. Pendakwa yang memiliki 1.000 santri ini tidak mau menjabarkan materi pembelaan apa yang digelar di sidang kasasi sehingga lolos dari tuntutan puluhan triliun. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita sudah tersambung dengan Yusuf Mansur, pendakwa sekaligus pebisnis yang baru saja lolos dari ganti rugi sebesar 98,7 triliun rupiah. Dan kita sapa langsung Ustadz Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz bisa diceritakan secara singkat mungkin duduk perkara Wan Prestasi yang ditujukan ke Anda seperti apa sebenarnya? Nggak paham saya juga dari mana hitung-hitungannya bisa sampai 98 triliun itu ya kayak apa? Emangnya saya juga gimana juga gitu. Nggak paham, karena itu saya serahkan ke teman-teman di kuasa hukum, pengacara-pengacara, kemudian selebihnya saya menjalani kehidupan seperti biasa aja, ceramah, ngajar, dakwah. Oke, Ustadz, memang sebelumnya kan diajukan gugatan Wan Prestasi, artinya ada ingkar janji. Memang ada masalah apa sebelumnya dengan penggugat ini? Nggak paham saya, nggak ngerti juga apa yang dituju, apa yang dikejar. Ya saya cuma ngikutin aja, pokoknya udah sangat bertahun-tahun juga. Kelihatannya emang pengen saya susah, pengen saya sulit, pengen saya berhenti berdakwah, pengen saya kemudian malu, pengen saya kemudian bahkan hancur gitu. Nah karena saya nggak paham, ya saya serahkan kepada Allah aja, sambil menjalani seluruh prosesnya dengan mempercayakan kepada tim kuasa hukum. Baik. Ustadz, artinya ini kan penggugat ini adalah rekan bisnis Anda ya Ustadz. Lalu kalau memang ternyata... Bukan. Enggak gitu. Jadi penggugat ini siapa Ustadz? Boleh dijelaskan? Nggak paham saya. Beneran nggak paham. Makanya karena nggak paham saya serahkan betul ke teman-teman pengacara aja. Kayak gini lah. Tiba-tiba ada orang berdiri di depan pintu Mbak gitu. Terus teriak-teriak, ngomong-ngomong, mesti ganti, mesti apa. Mbak berhadapan sama siapa juga nggak paham. Oke, tapi Ustadz kenal dengan penggugat ini? Males saya sebenarnya ngobrol kayak begini nih, udah pengen di hadapan Allah aja gitu. Nggak ngerti saya, siapa di belakangnya juga nggak paham. Oke. Iya. Ustadz tapi kenal sebelumnya saya dengan penggugat? Panjang ini, pokoknya pengennya berterima kasih saja sama Allah, alhamdulillah gitu. Dari kan ini juga akhirnya bukan kemenangan ditolak begitu ya Ustadz? Bukan ini doang, udah dari dulu gua udah banyak ditolak. Cuma dimasukin lagi terus gitu. Dari dulu. Harapannya Ustadz seperti apa ke depannya Ustadz? Iya, semua orang punya tantangan kali ya, jadi saya anggap ini tantangan masing-masing orang aja gitu. Stigma sebagian masyarakat juga sudah terbentuk sesuai dengan keinginan mereka bahwa saya penipu, saya pembohong. Udah berhasil mereka sebagiannya masyarakat berstigma itu, alhamdulillah. Jadi ya saya menyatakan tidak akan pernah berhenti dakwah, akan terus dakwah aja. Oke, baik. Terakhir mungkin kita mau konfirmasi juga ini Ustadz, beredar kabar ini juga ada tuntutan Wan Prestasi juga oleh PN Bogor, ini diputus bahwa Ustadz ini harus membayar ganti rugi sebesar 4 miliar, itu seperti apa ceritanya, mungkin singkat saja Ustadz? Iya nggak paham lagi banding itu.
Lagi banding Tapi itu Ustadz sama aja. didampingi oleh pengacara. Kasusnya muter-muter di situ aja, menggunakan orang yang benar-benar asli sedih, menggunakan orang yang asli ketipu, menggunakan orang yang asli kemudian bermasalah, lalu digiring seperti saya yang semua-muanya tuh saya yang nggak paham saya juga. Nah, karena itu kan kita lolos terus dengan izin Allah, alhamdulillah. Ya kalau ada. Tapi sudah ada putusan bagaimana tuh Ustadz? Enggak, biasa aja. Tahu nggak ini kasusnya udah belasan sampai puluhan. Belasan loh, bahkan puluhan kalau dihitung dari kasus kepolisian, dinaik-naikin kemana-mana, di YouTubein kemana-mana. Udah nggak jelas. Udah ini mah bukan soal uang lagi ini. Dan ya sudah saya serahkan kepada Allah aja sama tim kuasa gitu aja. Oke. Baik. Terima kasih banyak Ustadz telah bergabung bersama kami. Semoga masalahnya ini bisa segera selesai ya Ustadz. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ya pemirsa, fans dari iShow Spin menyebut batik ini merupakan pakaian tradisional Malaysia. Tapi kami hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Selamat Hari Batik Nasional pemirsa, ini menyambut Hari Batik Nasional, puluhan warga berkebutuhan khusus di Panti Sosial Pemalang, Jawa Tengah dilatih keterampilannya untuk membatik. Ya, mereka berhasil membuat berbagai produk dengan nilai yang tinggi. Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, puluhan warga berkebutuhan khusus dan tunanetra di Panti Sosial Samekto Karti Pemalang, Jawa Tengah mendapatkan pelatihan membatik dan kreasi ekoprint. Proses membatik ini disaksikan oleh artis Morgan Oi, pemilik batik Benang Ratu, serta Yayasan Cinta Anak Bangsa YCBA Foundation, yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan seni batik. Penghuni panti sosial ini dilatih bagaimana cara membuat motif batik, memberi warna hingga mencucinya sebagai langkah terakhir. Meski belum lama terjun membatik, namun warga binaan ini nampaknya sudah bisa menghasilkan kain yang layak jual. Biasa sih, luar biasa, menarik sekali dan kayak buka mata saya sih kalau misalnya ternyata mereka kalau misalnya teman-teman yang berkebutuhan khusus, kalau misalnya ada pihak atau sarana yang bisa menaungi mereka, itu mereka bisa sangat berdaya sekali gitu, dan mereka juga bisa selain berdaya, mereka juga bisa berkarya layaknya teman-teman yang lain yang non disabilitas. Kita kan dari Batik Benang Ratu itu tanggal 2 Oktober kan mau celebration ya tentang Hari Batik gitu. Nah kemarin memang kebetulan kita sempat ngobrol dengan Kak Morgan, lalu kita berpikir kenapa nggak kita celebration dengan orang-orang yang memang membutuhkan manfaat yang lebih gitu. Langsung aja nulis. Anggota binaan Rumah Belajar Batik di Pemalang merupakan warga berkebutuhan khusus dengan gangguan mental atau ODGJ dan tunanetra. Harapannya di Hari Batik ini mereka mendapatkan perhatian untuk bisa berlatih batik dan menyalurkan kemampuannya dalam dunia kerja. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Dalam rangka Hari Batik Nasional 2 Oktober 2024, kita akan simak laporan rekan kami, Zinedine Duhan. Duhan, silakan. Ya Putri, Ana dan juga pemirsa, di Hari Batik ini saya memutuskan untuk pergi meliput menggunakan batik, bukan menggunakan seragam TV One, karena saya juga ingin merasakan bagaimana euforianya merayakan Hari Batik. Tepatnya ini dirayakan pada 2 Oktober ini setelah oleh UNESCO batik ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda asal dari Indonesia pada tanggal yang sama, itu 2 Oktober 2009. Tepatnya saya ada di Mall Kota Kasablanka. Ini banyak sekali yang menggunakan batik karena memang di tengah di hallnya ini diselenggarakan kegiatan Hari Batik Nasional. Nah, untuk mengetahui sebetulnya pesan-pesan apa yang ingin disampaikan pada kegiatan ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Bu Gita, ini selaku Ketua dari Yayasan Batik Indonesia. Bu Gita, kalau boleh tahu pesan apa sih yang ingin disampaikan pada kegiatan Batik Nasional hari ini? Katanya ini kan Hari Batik, seperti itu. Saya hanya mau, pertama, saya mau memberitahukan pada seluruh masyarakat yang belum tahu untuk tanggal 2 itu adalah
Hari Batik Nasional ya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu satu. Kedua, saya memakai tema Bangga Berbatik itu untuk supaya kita memakai batik itu bangga. Jadi nggak merasa kayak kita kayak Nora atau kita nggak percaya diri atau nggak. Jadi kita harus bangga batik, terutama tujuan kami itu dari SMP ke generasi muda itu. Kalau dilihat-lihat kan sekarang misalnya di anak muda nih, stereotipnya adalah kalau kita mau pakai batik berarti mau ke undangan. Nah, ini adakah misi tersendiri atau inovasi tersendiri supaya anak-anak muda sehari-hari bisa kayak pakai batik itu sebagai fashion sehari-hari? Ya benar sih, kayaknya mereka masih berat untuk pakai batik ya. Meskipun mereka bilang mereka cinta, mereka sayang, dan mereka tahu itu batik itu adalah sesuatu yang cantik, yang indah. Tapi untuk pakai masih berat. Nah, kalau saya inginnya dari para pembatik atau desainer, dari pembatik bikin warna-warna yang menarik atau motif yang menarik. Yang lagi musim aja bikin aja bunga kayak mobil kayak anything, tapi yang menarik dengan warna-warna yang lagi in. Kalau dari pihak desainernya bisa dibuat meskipun itu dari motif klasik atau warnanya warna-warna klasik, tapi bisa dibikin lebih modern, lebih kekinian. Jadi mereka mau make itu kalau saya bilang. Siap, terima kasih Ibu Gita. Berarti memang harus lebih modern, harus dengan inovasi-inovasi desain terkini. Nah, terima kasih Ibu Gita untuk informasinya. Nah, selain dengan bertanya seperti apa spirit Hari Batik yang ingin disampaikan, saya juga ingin mencoba langsung membuat batik karena di sini juga ada exhibition ya untuk langsung membuat batik. Nah, saya akan mengajak Anda pemirsa ini untuk langsung mencoba seperti apa sensasinya ngebatik. Ya, ini kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Kumini. Nah, Ibu Kumini, kalau boleh tahu ini lebih berhak lagi nggak apa-apa ya? Batiknya batik apa ya Bu ya kalau boleh tahu? Guntingan Mas. Batik guntingan. Iya. Oke. Motif guntingan. Ini kalau boleh tahu menggunakan apa aja ya Bu ya bahannya? Kain kapas sama ini lilin, canting, ya, sama pewarna alam. Indigo ya Bunda. Iya. Kalau saya boleh cobain nggak Bu? Monggo. Mewarnai batik. Ini ya. Nah, nih saya tidak mewarnai langsung ke kainnya, tapi saya ada warna. Ini contohnya langsung diwarnai seperti itu ya. Oke, ini kalau ngikutin motif bunga. Kalau di situ ada totol seperti itu ya Bu ya kira-kira. Ini namanya yang titik-titik itu nyecek. Oh, nyecek. Nyecek seperti itu. Ya. Khas Tuban Mas. Oh, khas Tuban. Pakai siri ya. Oke. Pakai seperti ini bisa. Oke, jadi sebetulnya motifnya itu lebih ke bunga atau seperti apa Bu? Fauna dan hewan. Flora, fauna dan hewan seperti itu. Nah, oke, saya ingin coba satu kali lagi untuk menyelesaikan apa yang saya buat. Ternyata susah juga ya Bu ya untuk bikin batik. Dan ternyata batik ini merupakan sebuah proses yang panjang. Jika kita lihat di sini ada dari sebuah gulungan dipintal jadi benang, lalu disatukan untuk menjadi kain, lalu setelah menjadi kain dibatik dengan menggunakan lilin tadi dengan motif yang langsung dilukis dengan tangan sehingga menjadi hasil karya yang sangat baik tanpa dikasih pola terlebih dahulu. Jadi ada proses kreatif yang sangat panjang untuk membatik. Nah, saya akan melanjutkan untuk membuat satu motif batik full dengan kertas ukuran 30 x 30 cm. Untuk sementara itu saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih. Laporan langsung Zinedine Duhan. Tampaknya seru sekali ya ngebatik, Wet. Betul sekali. Kita pengen juga ikutan. Mungkin bisa menyusul nanti usai kita siaran nih. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kami yang akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kamar Dagang dan juga Industri atau Kadin Indonesia menggelar temu wicara dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di Menara Kadin, Jakarta. Temu wicara Kadin dengan Menko Perekonomian ini membahas mengenai dinamika ekonomi di tahun 2024 ini dan optimisme yang hendak dibangun untuk masa depan Indonesia.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menegaskan pentingnya peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah di bidang peningkatan ekonomi. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Kadin guna menyambut pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang. Tiap hari di kantor supaya hari ini saya hadir di sini. Kenapa hari ini spesial? Karena saya lihat pada saat ini kan sudah tanggal 2 Oktober. Ya. Pada tanggal 20 Oktober, 18 hari lagi. Nah, di sana kita akan melihat pelantikan Presiden terpilih menjadi Presiden Pak Prabowo dan juga Wakil Presiden Mas Gibran, di mana Kadin ingin sekali menjadi mitra strategis pemerintah yang baik. Jadi istilahnya bagaimana bisa hit the ground running, jadi bisa langsung kerja. Ya. Sehingga kita ingin memanfaatkan 18 hari ini untuk mengerti kira-kira program keberlanjutan beliau itu seperti apa untuk membangun di atas kesuksesan pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir. Jadi apapun angka, ini semuanya naik dan positif. Jadi dengan ekonomi kita 20.000 triliun, anggaran kita kan sekitar 3.600. Artinya apa? Artinya Kadin menjadi penting. Karena ekonomi daripada anggaran negara itu 3.600 dibandingkan 20.000 triliun. Nah, sisanya adalah domestic demand, konsumsi itu 56%, kemudian industri sekitar 20% plus perdagangan jadi 10%, dan investasi yang harus kita genjot 1.400 sampai 1.700 triliun, dan itu adalah PR-nya Kadin. Tidak ada yang lain kecuali Kadin yang kerja bersama BUMN. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Usai dilakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan terhadap serta asesmen di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, public figure Andrew Andika beserta 5 orang temannya direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi. Keenamnya diketahui melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ekstasi usai menonton konser musik di wilayah Jakarta Selatan. Andrew Andika beserta 5 orang temannya tertunduk saat dihadirkan dalam jumpa pers terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ekstasi di Mapolres Metro Jakarta Barat. Dalam keterangannya, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Chandra Mata Rohasya, mengatakan ke-6 korban yang dilakukan penangkapan diketahui melakukan pesta narkoba jenis sabu dan ekstasi di salah satu tempat penginapan di kawasan Jakarta Selatan usai menonton konser musik. Di lokasi tempat pesta narkoba, polisi mendapati barang bukti 1 plastik klip kecil sabu, alat hisap, serta korek api yang dimodifikasi. Ke-6 orang yang ditangkap telah melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan hasil positif amfetamin dan metamfetamin. Hasil asesmen di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, ke-6 orang tersebut dikategorikan adiktif sedang dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi. Orang yang kami amankan ini semuanya berdasarkan aturan kami lakukan asesmen di BNNP. Kemudian dari asesmen tersebut menyatakan bahwa mereka termasuk dalam kategori adiksi sedang, sehingga nantinya ke depan kami akan merehab terlebih dahulu terhadap 6 orang ini sambil nanti kita lihat perkembangan lebih lanjut dari rumah rehab tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Andrew Andika menyampaikan dirinya meminta maaf kepada seluruh pihak, termasuk keluarga atas kasus yang menjeratnya saat ini. Saya, keluarga. Istri dan anak saya. Barat, khususnya narkoba, karena memberikan yang terbaik untuk saya. Saat ini pihak kepolisian tengah melakukan pengejaran terhadap pemasok narkotika jenis sabu dan ekstasi kepada para tersangka. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan.
Pemirsa, Andrew Andika, aktor ternama yang mengawali karirnya sejak tahun 2007 diamankan polisi atas dugaan penggunaan sabu. Siapakah Andrew Andika? Berikut informasinya untuk Anda. Aktor Andrew Andika ditangkap pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat atas dugaan penggunaan narkoba Kamis lalu dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Andrew Andika memiliki nama lengkap Andrew Andika Fisher, lahir di Bandung, Jawa Barat 10 Juli 1987. Sejak muda, ia sudah menunjukkan bakatnya di dunia seni peran. Karir akting yang dimulai sejak tahun 2007 telah membawanya ke puncak popularitas sebagai salah satu aktor ternama di Indonesia. Pada April 2017, Andrew menikahi Tengku Dewi Putri dan dikaruniai 2 orang anak. Sepanjang karirnya, Andrew telah membintangi ratusan judul sinetron yang membuat namanya semakin dikenal. Dengan perjalanan karir yang panjang, Andrew Andika terus menjadi salah satu aktor yang diidolakan penggemar. Namun sayang, di tengah kesuksesannya, Andrew harus terjerat dalam kasus narkotika jenis sabu yang mengejutkan banyak pihak. Pemirsa, kisah lucu terjadi saat acara hitanan massal yang digelar di Tembilahan, Provinsi Riau. Ya, saking groginya seorang bocah yang dihitan lebih dari 10 kali membaca surat Al-Fatihah. Nampakkan satu jos loh. Mantap. Aksi kocak bocah ini terlihat di sepanjang proses hitanan. Ia menutup muka dengan kedua tangannya sambil membaca surat Al-Fatihah berkali-kali. Serentak, orang yang melihatnya menahan ketawa melihat tingkahnya itu. Selesai dihitan, bocah yang diketahui bernama Alfat ini mengakui bahwa ia membaca surat Al-Fatihah untuk menghilangkan rasa takut dan sakit ketika ia disunat. Sakit dikit ya? Digigit semut. Oh, seperti digigit semut ya? Oh, banyak kali baca Al-Fatihahnya tadi. Yang pertamanya macam gigit serangga, yang keduanya tidak sakit. Tidak sakit. Sementara ibu bocah yang menyaksikan tingkahnya itu pun ikut menangis karena terharu. Dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Arif Budiman, Superto, TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Putri Windasari. Dan Anatea Lita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Selamat Hari Batik.